strategi justru untuk membuat masyarakat lupa pada kasusnya. Apalagi kan 20 Oktober udah selesai nih, gitu ya. Karena yang bersangkutan tidak lagi berhubungan dengan seorang pejabat negara. Selamat malam saudara, berawal dari foto jendela jet pribadi yang diunggah Erina Gudono dalam akun Instagram pribadinya, nama putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep langsung jadi sorotan publik. Publik pun mempertanyakan dan mulai mengulik soal dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaesang dan sang istri saat pergi ke luar negeri. Menggunakan jet pribadi memang bukan sesuatu yang baru di negeri ini. Sebelumnya sejumlah tokoh dan pejabat negara juga kerap menggunakan moda transportasi ini. Lalu kenapa kali ini menjadi polemik dan menuai kritik? Benarkah fasilitas jet pribadi yang digunakan putra bungsu Presiden Jokowi masuk ranah gratifikasi? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama sejumlah narasumber. Ada Sylvester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih. Malam Bang Sylvester. Sang Salvator, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania. Malam Bang Salvator. Kurnia Ramadana, peneliti ICW. Mas Kurnia, malam. Selamat malam Mbak Adri. Ubedillah Badrun, akademisi UNJ. Mas Ubed, malam. Malam. Tak hanya kami berlima, malam hari ini kita juga kehadiran teman-teman dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Universitas Tarumanegara, dan Universitas Budi Luhur. Saudara, inilah Dua Arah, saya Audrey Chandra. Polemik jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono menjadi perbincangan publik. Bahkan ada masyarakat yang melaporkan hal ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi karena dianggap gratifikasi. Pasalnya, Kaesang adalah anak Presiden Jokowi. Bagi KPK untuk melakukan investigasi mengenai dugaan penerimaan gratifikasi yang diterima oleh Kaesang gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan banyak pihak kan, Kaesang ini bukan merupakan penyelenggara negara. Apakah mungkin seorang penyelenggara negara itu menerima gratifikasi? Jawabnya sangat mungkin. Kenapa? Karena Kaesang adalah putra seorang penyelenggara negara. Sudah menjadi modus umum, gratifikasi itu diterima bukan langsung oleh penyelenggara negaranya, tetapi oleh keluarga, famili, atau bahkan koleganya begitu. Komisi Pemberantasan Korupsi berjanji akan menindaklanjuti laporan perihal dugaan gratifikasi ini. Tak hanya Kaesang, kakak iparnya Bobi Nasution juga ikut dilaporkan terkait dugaan gratifikasi penerimaan fasilitas jet pribadi. KPK membantah mendapat tekanan untuk membatalkan pemanggilan klarifikasi. Kita harus hargai bahwa yang bersangkutan ini kan bukan penyelenggara negara, misalnya seperti itu. Dan kebetulan memang kita tadi belum memiliki itu POB untuk yang case semacam itu. Secara bersamaan itu kemudian ada laporan dari satu lembaga swadaya itu MAKI, kalau nggak keliru juga ada pelaporan seperti itu. Nah, pelaporan seperti itu kita sudah memiliki itu prosedur operasional baku seperti apa kalau ada laporan dan lain sebagainya gitu, tidak perlu dipersyaratkan bahwa ini penyelenggara negara atau apa, kita bisa melakukan itu. Sebetulnya hanya semacam prosedur administrasinya aja gitu. Enggak ada sama sekali kita kemudian bilang ini gara-gara tekanan. Kalau tekanan itu kita menghentikan itu semua gitu. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan berbeda terkait dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi ini. Ya, semua warga negara sama di mata hukum. Ya, itu aja. Ya, terima kasih. Sementara Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka membantah bila jet pribadi yang digunakan adiknya, Kaesang, adalah gratifikasi. Berarti tidak ya Mas ya? MOU yang dimaksud itu profesional antara Pemkot Solo, Teknopark sama Shopee, nggak ada yang itu ya. Oke, berarti untuk lokasi saja ya Mas ya?
Berarti kan memang bukan ya Mas ya, itu kan banyak yang profesional ya. Kaisang memang bukan penyelenggara negara, namun dia adalah anak kepala pemerintahan dan kepala negara. Ada baiknya Ketua Umum PSI ini menjelaskan dan mengklarifikasi perihal fasilitas jet pribadi ini. Komisi Pemberantasan Korupsi juga harus segera menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan gratifikasi yang melibatkan anak dan menantu Presiden Jokowi. Ini dilakukan agar polemik bisa segera disudahi. Pertanyaan pertama saya langsung tertuju kepada Mas Ubed sebagai pelapor pertama dugaan gratifikasi penggunaan private jet oleh Kaisang Pangarep. Sampai sekarang Mas Ubed yakin bahwa laporan Mas Ubed akan diproses oleh KPK? Saya masih memberi ruang untuk berpikir positif ya, bahwa KPK sebagai lembaga penting di negeri ini yang keberadaannya diatur oleh undang-undang, maka KPK mestinya dia menjalankan perintah undang-undang itu. Untuk apa? Untuk mendengarkan laporan masyarakat, untuk melakukan verifikasi, dan bahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap seluruh laporan yang terjadi atau yang diberikan masyarakat, termasuk laporan saya. Mas Ubed, sebenarnya waktu itu laporan akhirnya berani sebagai pelapor pertama juga. Kenapa sih dasarnya waktu itu? Keresahan apa yang dilihat? Keresahan yang sebenarnya yang paling dalam pada diri saya itu adalah fenomena korupsi sampai hari ini itu sangat memprihatinkan. Indeks kita kan sampai 34 begitu. Ini stagnan, bahkan cenderung memburuk dari tahun 2004. Jadi bayangkan, apalagi kalau kita tarik lagi ke belakang sampai ke era reformasi, di mana kita semua waktu itu berdarah-darah, ditangkap juga dan sebagainya, demi untuk agar republik ini pemerintahnya dijalankan secara bersih, Kaitannya? bebas dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kaitannya dengan anak Pak Jokowi? Ketika hari ini kita melihat bahwa praktek kekuasaan itu kemudian ditemukan oleh kami sebagai indikator yang sangat kuat dalam dugaan kerangka hukum ya, menunjukkan praktek nepotisme, menunjukkan praktek korupsi, kolusi dan sebagainya, maka kemudian motivasi itu membuat saya ingin membawa perkara ini melalui sebuah proses hukum di KPK. Berarti artinya ada dugaan korupsinya, ada nepotismenya begitu ya dengan penggunaan private jet. Yang dimaksud korupsi itu bukan hanya makan uang negara ya, tapi gratifikasi juga adalah bagian dari korupsi. Itu menurut undang-undang. Oke, ada masuk dalam kolusinya, ada gratifikasinya, ada korupsinya, Bang Sylvester. Dugaan penggunaan Mas Kaisang ini menggunakan private jet. Ya, pertama kita harus apresiasi ya laporan dari Mas Ubed dan Maki, termasuk juga kita juga harus menghargai proses hukum yang saat ini sedang berlangsung di KPK. Intinya terlalu dini kalau kita mengatakan bahwa ada korupsi atau gratifikasi. Tapi kalau indikasi boleh-boleh saja sepanjang yang saya inginkan sebenarnya, tapi itu domainnya KPK ya. Mas Bang Ubed ini melaporkan itu bukti-buktinya apa gitu loh. Tapi ini kan mungkin nggak bisa. Ada buktinya? Ada buktinya? Ada, kan nggak mungkin kita berani memperkarakan itu ke KPK kalau tidak ada bukti. Bang Ubed ini 2 tahun lalu juga melaporkan korupsinya Mas Gibran, tapi sampai hari ini dan dokumen saya masih valid, berlaku, masih memungkinkan untuk dibuka kembali. Ya, jadi intinya itu. Jadi intinya bahwa kita melihat bahwa KPK sudah bekerja dalam hari ini, laporan itu sudah diterima ya oleh Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat, ya kan. Jadi intinya awalnya kan KPK katanya mau memanggil memakai surat ya Mas. Tapi kita ketahui bahwa sebenarnya Mas Kaisang ini kan bukan penyelenggara negara. Meskipun anaknya presiden. Jadi kalau kita mengikuti prosedur KPK ya, kemungkinan itu tidak wajib untuk Mas Kaisang itu datang untuk mengklarifikasi atau dipanggil gitu loh. Oke, tidak mungkin, bukan tidak mungkin ya, rasanya tadi masih diteliti lagi kalau dari KPK ini akan kemudian menyelidiki dugaan gratifikasi. Nah, kalau Mas Kurnia melihat begitu, kalau tadi Mas Ubed bilang kan ada dugaan korupsinya begitu, ada kolusinya. Kalau dari ICW pandangannya, apa sih yang salah
dari penggunaan jet pribadi ini kan semua orang bisa kalau misalnya mampu kan? Iya, Mbak Audrey, kalau kita melihat silsilah keluarga Pak Mulyono atau Pak Jokowi ini kan dipenuhi dengan penyelenggara negara. Memang satu sisi siapa sih Kaisang Pangarep itu? Dua atribusinya, satu seorang pengusaha, dua ketua umum Partai Solidaritas Indonesia. Lalu di mana penyelenggara negaranya? Jangan lupa bahwa Kaisang ini adalah anak dari Presiden Republik Indonesia. Presiden itu adalah subjek hukum, satu. Kemudian yang kedua, dia adalah adik kandung dari Wali Kota Solo, penyelenggara negara. Yang ketiga, dia adalah adik ipar dari Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Maka dari itu, ruang pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Tipikor tentang gratifikasi tidak bisa dilihat hanya sekedar ini swasta atau penyelenggara negara. Tapi harus dilihat apakah pemberian atau ajakan teman menggunakan jet pribadi itu ada kaitan atau tidak dengan Gibran, dengan Pak Jokowi, dengan Bobi Nasution. Ruang klarifikasinya terbuka lebar. Sayangnya sampai kita syuting 2 arah hari ini, Mas Kaisang belum datang juga ke kantor KPK untuk mengklarifikasi. Bahkan kemarin ini ICW sempat mengundang juga ya Mas Kaisang? Kami juga sempat mengundang Kaisang dalam satu diskusi publik, suratnya diantar tapi dia juga tidak datang. Maka dari itu Mbak Audrey, dalam hal ini yang ingin kita soroti adalah bagaimana sebenarnya pertanggungjawaban Kaisang selaku seseorang yang sedang digunjingkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Orangnya ada kok di Jakarta, orangnya datang ke kantor PSI ngomongin pilkada. Tapi kenapa tidak mau, atau bahkan saya naikkan 1 oktav, tidak berani datang ke KPK? Saya kalau gitu nanya ke Bang Salvatore, kenapa sampai dengan sekarang Bang Salvatore, Mas Kaisang ini tidak muncul ke publik, muncul sih ke publik, tapi kemudian tidak mengklarifikasi dugaan gratifikasi pesawat jet yang digunakan ia dan sang istri? Ya baik, terima kasih. Yang pertama, kalau disebutkan pasal 12B Undang-Undang 20 tahun 2001, itu tidak secara rinci disebutkan apakah ini Kaisang masuk sebagai penyelenggara negara ataupun sebagai pejabat negara. Kalau bicara mengenai Kaisang, itu jelas dalam pasal 12 yang dimaksud itu tidak terpenuhi berdasarkan unsur-unsurnya. Oke. Kemudian ketika dipanggil tidak hadir atau tidak mau klarifikasi, itu kita tidak mau memaksakan hak setiap orang. Orang boleh memanggil, boleh meminta klarifikasi terhadap dirinya sendiri. Mau disampaikan klarifikasi secara terbuka ataupun tidak, itu kepada pribadi. Tapi kan masalahnya Mas Kaisang ini juga bukan hanya anak presiden, tapi juga seorang ketua umum, milenial juga, PSI, yang seharusnya bisa menjadi contoh, Bang. Jadi gini, belum ada panggilan sih. Sebenarnya saya betulkan sedikit, KPK itu belum memanggil Mas Kaisang ya. Intinya kan itu. Jadi, dan memang tidak ada kewajiban Mas Kaisang untuk hadir, melakukan klarifikasi sendiri. Kan nggak ada kewajiban gitu loh. Tapi kalau nggak ada kewajiban, tapi kenapa kalau kemudian? KPK manggil, kan kemarin kan ditunggu suratnya, ya kan? Ternyata KPK bilang dari Direktorat Gratifikasi dipindah ke Direktorat Pengaduan Layanan Masyarakat, karena sudah ada laporan dari Mas Ubed dan Maki. Kan kita tunggu proses ini, gitu loh. Kan harusnya kan kita menunggu proses ini, kita menghargai apa yang saat ini sudah dilakukan KPK. Intinya kan sudah diterima Mas Ubed dan Maki untuk melaporkan Mas Kaisang gitu loh. Ya, Mbak Audrey, kalau tadi konstruksi yang disampaikan oleh Mas Salvatore hanya melihat pasal 12B Undang-Undang Tipikor, itu memang tidak ada adresat hukumnya untuk swasta. Clear di situ penyelenggara negara. Tapi kalau logika itu digunakan, maka silahkan anak pejabat publik korupsi, karena pasal 12B besar tidak mengenal adresat pejabat publik untuk Anda. Silahkan terima gratifikasi untuk saudara dan lain sebagainya. Rusak cara berpikir kalau seperti itu. Hukum itu kan tidak bisa kita hanya melihat pasal 12B besar. Kita harus melihat juga pasal 55 KUHP tentang turut serta. Pelaku kejahatan tidak hanya yang melakukan, tapi yang turut serta dalam proses kejahatan itu. Apakah saya mengatakan Mas Kaisang itu korupsi? Belum tentu. Maka dari itu datanglah ke KPK sebagai kesadaran. Kesadaran bukan hanya sekedar berarti artinya bukan hanya nunggu panggilan. Bukan hanya nunggu panggilan. Mas Kaisang itu bukan hanya ketum PSI, anak Pak Jokowi, anak presiden. Jadi memang tafsirnya pada pasal 12B itu tidak tunggal sebetulnya. Karena nanti ada jenis-jenis gratifikasi.
Ada gratifikasi yang wajib dilaporkan, ada yang tidak wajib dilaporkan. Nah, perkara Kaisang itu sebetulnya kita pernah juga ada contoh yang bisa menjadi referensi hukum, yaitu ketika misalnya ada sekretaris Mahkamah Agung yang kemudian ketahuan korupsinya ini, gratifikasinya itu bukan diberikan langsung oleh namanya Nur Hadi ya, tetapi justru diberikan kepada menantunya. Menantu tuh jauh tuh. Kalau ini kan kasusnya anaknya misalnya. Kemudian juga ada kasus lain, saya kira tentang flexing dan lain-lain. Bahkan ada tahun 50-an sempat juga ada perkara itu hanya untuk gratifikasi itu diberikan kepada pembantu. Jadi saya kira cukup clear, terang benderang sebetulnya. Nah, kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah kalau tadi Bang Silvester bilang nunggu KPK, belum manggil kok, tapi dari sisi ICW bilang ya sebenarnya nggak perlu nunggu, bisa aja langsung datang klarifikasi. Kalau itu mau, pertanyaannya mau atau nggak? Usai jeda, saudara tetaplah bersama kami di Dua Arah. Polemik dugaan isu gratifikasi yang menyeret keluarga Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution terus bergulir. Walau KPK memastikan tidak tebang pilih, namun pengalihan penanganan perkara yang dilakukan seakan jadi sinyal adanya tekanan untuk KPK. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik dugaan isu gratifikasi yang menyeret keluarga Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution terus bergulir. Walau KPK memastikan tidak tebang pilih, namun pengalihan penanganan perkara yang dilakukan seakan jadi sinyal adanya tekanan untuk KPK. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik dugaan isu gratifikasi yang menyeret keluarga Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution terus bergulir. Walau KPK memastikan tidak tebang pilih, namun pengalihan penanganan perkara yang dilakukan seakan jadi sinyal adanya tekanan untuk KPK. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik dugaan isu gratifikasi yang menyeret keluarga Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution terus bergulir. Walau KPK memastikan tidak tebang pilih, namun pengalihan penanganan perkara yang dilakukan seakan jadi sinyal adanya tekanan untuk KPK. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik dugaan isu gratifikasi yang menyeret keluarga Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution terus bergulir. Walau KPK memastikan tidak tebang pilih, namun pengalihan penanganan perkara yang dilakukan seakan jadi sinyal adanya tekanan untuk KPK. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik dugaan isu gratifikasi yang menyeret keluarga Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution terus bergulir. Walau KPK memastikan tidak tebang pilih, namun pengalihan penanganan perkara yang dilakukan seakan jadi sinyal adanya tekanan untuk KPK. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik dugaan isu gratifikasi yang menyeret keluarga Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution terus bergulir. Walau KPK memastikan tidak tebang pilih, namun pengalihan penanganan perkara yang dilakukan seakan jadi sinyal adanya tekanan untuk KPK. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik dugaan isu gratifikasi yang menyeret keluarga Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution terus bergulir.
Walau KPK memastikan tidak tebang pilih, namun pengalihan penanganan perkara yang dilakukan seakan jadi sinyal adanya tekanan untuk KPK. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik dugaan isu gratifikasi yang menyeret keluarga Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution terus bergulir. Walau KPK memastikan tidak tebang pilih, namun pengalihan penanganan perkara yang dilakukan seakan jadi sinyal adanya tekanan untuk KPK. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Aplikasi jet pribadi. Nggak ada, dia kan pribadi. Gitu. Nah itu dari temennya. Ada cerita nggak Mas Muni? Nggak, nanti aja. Mas Muni sebagai relawan Jokowi ada cerita nggak? Pokoknya udahlah, jangan Mas gini loh. Satu istrinya Mas Kaesang itu kan hamil udah 8 bulan, kan nggak boleh naik angkutan umum. Pesawat umum mana boleh? Bukan masalah naiknya, dugaan gratifikasi. Oh iya, nggak bisa itu temennya kok. Sama kayak saya pinjemin kamu, temen. Apalagi bukan pejabat publik. Bukan pejabat publik. Tapi kan keluarga pejabat. Menyambung pernyataan dari Menkominfo Budi Ari yang bilang, Mas Kurnia, kalau Erina ini kan hamil 8 bulan, nggak boleh naik angkutan umum, nggak boleh juga naik pesawat umum. Ya, saya bingung sebenarnya tadi ketika menonton VT Kompas soal Budi Ari itu ya. Ini atribusinya Menkominfo, ahli kesehatan, atau lawyernya Kaesang. Kenapa? Karena mengatakan dengan argumentasi yang sebenarnya tidak solid begitu. Yang difokuskan oleh masyarakat seantero Indonesia adalah apa kaitan pemberian fasilitas naik jet pribadi itu kepada Kaesang atau kepada keluarga Kaesang. Maka dari itu di sini kita bisa melihat bagaimana seorang Kaesang menanggapi satu permasalahan yang cukup serius. Di waktu yang sama Mbak Audrey, kita juga mengkritik KPK karena KPK juga ada saling sanggah di antara mereka. Kami menduga ada dua permasalahan di KPK hari ini, Mbak Audrey. Satu, apakah keengganan atau ketidakseriusan KPK dalam mengusut ini, ada faktor soal keberadaan KPK di bawah eksekutif pasca revisi Undang-Undang KPK. Kemudian yang kedua, Mbak Audrey, ini penting sekali disampaikan. 2 orang di antara 4 orang pimpinan KPK beberapa waktu lalu sedang mengikuti kontestasi pemilihan pimpinan KPK yang nantinya membutuhkan restu Pak Mulyono atau Pak Jokowi. Maka dari itu udah terang-terangan nih jemputnya. Iya, itu kan mereka pasti butuh restu karena mengikuti proses seleksi pimpinan KPK. Apakah pandangan mereka itu didasarkan atas objektivitas melihat proses hukum atau subjektif melihat seorang Kaesang? Oke, balik lagi ke tadi pernyataannya dari Mas Budi Ari, Bang Salvator. Kalau misalnya tadi dibilang kan ya maklumin dong, Mbak Erina kan lagi hamil 8 bulan. Memang ada perbedaan ya? Maksudnya gimana tuh? Boleh dijelasin nggak? Dengan pesawat umum, dengan jet pribadi, kalau mengandung 8 bulan itu gimana harusnya? Ya baik. Yang pertama perlu kita perlihatkan bahwa jangan kita persempit apa yang menjadi topik diskusi kita. Ini kan topik diskusi kita hari ini mengenai Kaesang gratifikasi tentang jet pribadi. Persoalannya ada pejabat-pejabat lain yang sedang menjabat kemudian menggunakan jet pribadi pula. Kalau bicara mengenai gratifikasi untuk bangsa dan negara, ya kan, KPK silakan panggil semuanya, ya kan, jangan dipersempit seakan-akan Kaesang saja. Kemudian ini Tapi masalahnya pada waktu itu naik pesawat jet ini pada saat publik lagi marah-marahnya di DPR kan. Dan lagi pula ini untuk apa keperluan juga naik pesawat ke Amerika juga. Mungkin itu yang dipertanyakan. Ya, Kaesang mau ke Amerika mau kemana? Kalau misalnya itu ada persahabatan di situ, ya kan boleh dong dia nebeng, boleh dong diajak. Selama itu tidak merugikan uang negara. Nah itu dia yang keliru gitu loh. Korupsi menganggap hanya terkait kerugian negara. Mas Salvator, Undang-Undang Tipikor itu ada 7 jenis korupsi. Kerugian negara hanya 1 di antara 7 jenis korupsi. Mas Ubed tadi sudah sampaikan. 1 di antaranya ada gratifikasi, ada suap, pemerasan dan lain sebagainya. Maka dari itu kalau cara pandangnya dipersempit bahwa hanya kerugian negara, tentu tidak ada kerugian negara 1. Kemudian yang kedua,
jangan menggunakan argumentasi. Tadi kan dibilang nebeng. Iya, banyak pejabat publik lain kenapa hanya yang diusut itu kayak misalnya ada orang naik motor, ketangkep nggak pakai helm, terus bilang sama polisinya, itu di depan ada yang naik motor nggak pakai helm, tangkap juga. Kan bukan itu cara berargumentasinya. Yang sedang dibahas soal Kaesang, ya ini yang dibahas. Jangan bahas yang lain, Jadi, kecuali yang lain. melarikan topiknya maksudnya gitu? Jangan mengalihkan topiknya. Oke, Gitu. mengalihkan topik katanya Bang. Ya, jadi gini, sebenarnya kan yang saat ini yang harus kita apresiasi itu bahwa proses itu sudah berlangsung. Pertama oleh KPK yang laporan Mas Ubed dan kawan-kawan, ya kan, Maki. Yang kedua, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron sendiri sudah mengatakan bahwa tidak ada kewajiban Mas Kaesang untuk datang ke KPK karena Mas Kaesang itu bukan penyelenggara negara, gitu loh. Jadi saya kan lebih percaya Nurul Gufron sebagai KPK ya. Tapi kenapa harus nunggu Bang Silvester? Kenapa nggak langsung aja dengan KPK-nya etika? aja suruh begitu, gitu loh. Masa kita mau wacana yang bukan dari KPK kan? Kemarin diundang ICW Ya datang. kalau ICW ya bukan KPK, jadi hanya Saya kira logika pemantau itu ya. juga Tapi ini. kan ini nggak apa-apa. Itu wacana dari ICW juga dihargai sepanjang nanti Mas Kaesang mau, gitu loh, ya kan. Tapi kalau kewajiban ya kan sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan protap yang ada di KPK itu, bahwa KPK mengatakan bahwa Mas Kaesang tidak punya kewajiban untuk datang karena bukan penyelenggara negara. Tapi Mas Kaesang mau nggak untuk datang sendiri, nggak usah nunggu panggilan? Saya yakin sih pastinya kalau memang diperlukan nantinya ya, biar juga sebenarnya kan nggak ada kewajiban. Tapi kan di sini Mas Kaesang itu ketua partai, ya kan. Nah, paling nggak sebagai ketua partai ya kan, beliau ini kan membawahi banyak pengurus dan anggotanya ya. Paling nggak ya boleh-boleh saja gitu. Tapi kewajiban itu kan KPK sendiri kan mengatakan bahwa tidak wajib gitu loh. Memang tidak wajib. Kenapa kita harus maksa-maksa juga gitu loh, kan? Oke, memang tidak wajib, tapi susah juga ketika misalnya wartawan ini mencari, bertanya-tanya Mas Kaesang ini meskipun ada di Jakarta, tapi kayaknya susah banget deh. Sebetulnya ini dari narasinya ini, Bung Silvester, itu seolah beliau dekat dengan Kaesang dan keluarganya ya. Sebagai orang yang paham hukum dan bahkan paham lebih jauh dari itu, paham etika di dalam hukum, mestinya memberikan nasihat kepada Kaesang untuk hadir. Karena ini sudah menjadi perbincangan publik yang begitu luas dan ditunggu jawabannya oleh publik. Ini kan kalau misalnya Bung Silvester misalnya diduga oleh masyarakat di sekitarnya makan mangga tetangga begitu, berhari-hari berbincang-bincang tentang Bung Silvester makan mangga, lalu apakah kemudian Anda makanya diam? tadi Mas Ubed. Jadi itulah pentingnya klarifikasi sebenarnya untuk kan saya bilang tadi Mas Kaesang kan kemudian ketua partai. Yang lain soal tentang bahwa Kaesang itu bukan pejabat negara itu juga keliru. Karena sebetulnya apa bukti ya? Misalnya pertanyaannya, apa bukti bahwa Kaesang berkorelasi dengan jabatan negara? Ayahnya, tadi kakaknya, kakak iparnya. Tetapi juga secara empirik kemarin ketika Kaesang datang ke kantor PSI, itu dikawal oleh Pas Pampres. Pas Pampres adalah fasilitas negara. Itu menunjukkan bahwa Kaesang adalah anak dari pejabat negara yang tidak bisa dilepaskan. Pakai fasilitas negara kok dilayani. Saya kira itu. Ya, makasih Bang Ubed. Yang saya katakan tadi sebagai ketua partai ya kan. Tadi ya kan paling enggak Mas Kaesang hadir juga bagus kan saya bilang tadi begitu. Tapi kalau menurut KPK ya kan oleh wakil ketuanya sendiri mengatakan bahwa Mas Kaesang tidak punya kewajiban untuk datang karena bukan penyelenggara negara. Itu tidak punya kewajiban itu, derajatnya berbeda dengan tidak boleh, Mbak Audrey. Kalau tidak diwajibkan, itu dia bisa datang untuk mengklarifikasi permasalahan. Masalahnya ini sudah berminggu-minggu tidak datang. Itu jangankan dipanggil penegak hukum, yang Mbak Audrey sampaikan tadi, disamperin sama jurnalis saja lari. Bukan bagaimana kita kan berharap begini, seorang kita ketua umum partai berani datang ke KPK? Proses yang
Jadi Gimana, gini, Bang? kan kita harus menghargai proses yang terjadi ya kan di KPK. Kan kemarin Mas Ubed sama Maki kan sudah memberikan laporan, Mas Silvester, sudah ditangani. mungkin kayak gini, ketika tadi Mas Kurnia juga Mas Ubed bertanya gitu ya, mungkin juga kenapa oke lah kalau misalnya tidak menunggu dari KPK ya, tapi kenapa pada saat ditanya wartawan atau sepertinya susah sekali untuk menjangkau Mas Kaisang, bahkan di depannya saja pada saat malam-malam bertemu para wartawan untuk bertanya sebenarnya dari pagi, langsung kemudian masuk. Jadi gini, kan kita manusia punya kepribadian masing-masing ya. Mungkin timingnya belum tepat gitu loh. Ya ini menurut beliau, saya kan nggak bisa menebak hati dan pikirannya Mas Kaisang, walaupun kita dekat juga lah, intinya kan begitu. Nanti kita tanyakan aja ke Mas Kaisang, kenapa nggak mau hadir. Tapi kan kemarin ada yang mengatakan bahwa Mas Kaisang itu menghilang, ya kan? Bahkan udah melaporkan ke Polda Metro. Tapi ternyata Mas Kaisang kan nggak hilang, muncul waktu ke kantor PSI gitu. Ini juga kan berarti kan yang melaporkan juga keliru gitu loh, ya kan? Orang nggak menghilang dibilang menghilang, gitu loh. Oke, nah kalau gitu berarti pertanyaan berikutnya nanti akankah ini KPK akan tetap memproses laporan dugaan gratifikasi Kaisang karena hingga kini juga belum ada follow up dari KPK. Usai jeda, saudara tetap bersama kami di Dua Arah. Polemik dugaan isu gratifikasi yang menyeret keluarga Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution terus bergulir. Walau KPK memastikan tidak tebang pilih, namun pengalihan penanganan perkara yang dilakukan seakan jadi sinyal adanya tekanan untuk KPK. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik dugaan isu gratifikasi yang menyeret keluarga Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution terus bergulir. Walau KPK memastikan tidak tebang pilih, namun pengalihan penanganan perkara yang dilakukan seakan jadi sinyal adanya tekanan untuk KPK. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik dugaan isu gratifikasi yang menyeret keluarga Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution terus bergulir. Walau KPK memastikan tidak tebang pilih, namun pengalihan penanganan perkara yang dilakukan seakan jadi sinyal adanya tekanan untuk KPK. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik dugaan isu gratifikasi yang menyeret keluarga Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution terus bergulir. Walau KPK memastikan tidak tebang pilih, namun pengalihan penanganan perkara yang dilakukan seakan jadi sinyal adanya tekanan untuk KPK. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik dugaan isu gratifikasi yang menyeret keluarga Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution terus bergulir. Walau KPK memastikan tidak tebang pilih, namun pengalihan penanganan perkara yang dilakukan seakan jadi sinyal adanya tekanan untuk KPK. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik dugaan isu gratifikasi yang menyeret keluarga Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution terus bergulir. Walau KPK memastikan tidak tebang pilih, namun pengalihan penanganan perkara yang dilakukan seakan jadi sinyal adanya tekanan untuk KPK. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik dugaan isu gratifikasi yang menyeret keluarga Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution terus bergulir. Walau KPK memastikan tidak tebang pilih, namun pengalihan penanganan perkara yang dilakukan seakan jadi sinyal adanya tekanan untuk KPK. Benarkah demikian?
Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik dugaan isu gratifikasi yang menyeret keluarga Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution terus bergulir. Walau KPK memastikan tidak tebang pilih, namun pengalihan penanganan perkara yang dilakukan seakan jadi sinyal adanya tekanan untuk KPK. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik dugaan isu gratifikasi yang menyeret keluarga Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution terus bergulir. Walau KPK memastikan tidak tebang pilih, namun pengalihan penanganan perkara yang dilakukan seakan jadi sinyal adanya tekanan untuk KPK. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik dugaan isu gratifikasi yang menyeret keluarga Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution terus bergulir. Walau KPK memastikan tidak tebang pilih, namun pengalihan penanganan perkara yang dilakukan seakan jadi sinyal adanya tekanan untuk KPK. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik dugaan isu gratifikasi yang menyeret keluarga Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution terus bergulir. Walau KPK memastikan tidak tebang pilih, namun pengalihan penanganan perkara yang dilakukan seakan jadi sinyal adanya tekanan untuk KPK. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik dugaan isu gratifikasi yang menyeret keluarga Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution terus bergulir. Walau KPK memastikan tidak tebang pilih, namun pengalihan penanganan perkara yang dilakukan seakan jadi sinyal adanya tekanan untuk KPK. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Ada masih bersama kami di Dua Arah. Mas Ubed sebagai pelapor kan terakhir KPK bilang akan tetap memproses laporan dugaan gratifikasi sesuai dengan laporan Anda, Mas Ubed. Tapi hingga sekarang KPK nampaknya belum follow up. Kenapa menurut Anda? Ya, saya kira faktornya bisa jadi karena KPK takut, ya kan? Bisa jadi. Kan namanya juga pertanyaan, kita nggak tahu hati mereka. Yang kedua, takut sama siapa? Ya takut sama di atasnya. Kan sejak revisi undang-undang KPK, sejak revisi undang-undang KPK 2019, tapi, posisi KPK kan di bawah rumpun eksekutif. Tapi Pak Jokowi bilang semua sama di mata hukum. Iya, kalau semua sama di mata hukum, mestinya Kaesang datang dong ke KPK. Jangan mentang-mentang anak presiden lalu. Enggak, katanya nunggu panggilan kata Bang Silvester. Ya saya kira kalau misalnya KPK sendiri mengatakan kalau tidak punya kewajiban, Bang, ya kan? Ya, saya tahu. Jadi gini, kan Abang yang melaporkan. Kalau menurut saya nih, Abang buka aja itu bukti-buktinya. Oh, nggak bisa. Itu langsung selesai urusan. Ini Bang Ubed, karena selama ini Bang Ubed juga, ya kan, bukti-buktinya kurang kuat. Praduga tak bersalah. Makanya itu tadi, apa yang salah, ya kan? Kenapa harus takut kalau mempunyai bukti? Gitu loh. Mengapa kalau saya melaporkan orang, saya punya bukti, saya nggak takut dong. Karena walaupun nanti saya perkara hukum. Disubalik gitu loh. Jadi dalam konteks ini saya kira argumen bahwa kemudian karena Kaesang itu menunggu surat, itu juga ada area yang lebih tinggi dari proses hukum sebenarnya, yaitu etika. Jadi sebagai anak presiden yang di dalamnya dipenuhi dengan syarat etik yang besar, dia mesti punya etik dong. Mengerti bahwa ada kehendak publik untuk membuat Kaesang datang ke KPK. Oke, tapi dari juru bicara KPK, Mas Kaesang juga bilang kalau silakan kok Mas Kaesang kalau mau beri datanya. Iya, makanya kan tadi saya katakan tidak punya kewajiban untuk melakukan klarifikasi atau datang, ya kan. Tapi kalau memang indikasi korupsinya kuat, ya kan, walaupun Mas Kaesang bukan penyelenggara negara, ya bisa dipidana juga gitu loh. Hanya sekarang persoalannya kan kita menghormati proses yang ada di KPK saat ini, ya kan.
saya percaya bahwa KPK tidak tebang pilih dan semua sama di mata hukum gitu loh. Jadi KPK nggak takut kan? Enggak ada gitu loh. Kan lagi diproses. Ya Bang Ubay kan laporannya diterima gitu loh. Kecuali ditolak atau dipingpong. Oke. Gitu. Oke, tinggal nunggu nih Mas Kurnia. Ya, di awal Di KPK. itu sebenarnya 2 komisioner KPK, ada Pak Alexander Marwata yang pertama kali ngomong bahwa Kaesang harus datang ke Direktorat Gratifikasi, 2 Pak Nawawi Pomolango. Makanya Bang Sylvester tadi cherry picking, yang dia ambil statement Gufron aja bahwa Kaesang bukan penyelenggara negara. Ada kok 2 komisioner sebelumnya mengatakan silahkan Kaesang datang, itu kan tidak dibicarakan. Maka dari itu di sini kita harus melihat KPK sebagai entitas penegak hukum yang memang berwenang menangani tindak pidana korupsi, dan ini karena sedang dibincangkan oleh seluruh masyarakat, KPK harus bergerak cepat. Misalnya, karena ini dalam ranah penyelidikan, panggil saja, terbitkan saja surat permintaan keterangan untuk Kaesang sebagai saksi. Karena begini, sekalipun memang tanpa atau dengan surat, Kaesang baiknya datang ke KPK untuk menjelaskan lebih lanjut. Itu Mbak Audrey. Mbak Salvador. Ya, yang pertama tadi kita dengar bersama statementnya Bang siapa? Mas Ubed. Ubed Ya. Kurnia. Bang Ubed mengatakan udah dilaporkan, tapi KPK belum memproses. Saya pikir kita harus punya kesabaran juga. Kalau misalnya ini perkara hukum, di kemudian hari terbukti ya sah-sah saja silakan ditindak. Tapi kemudian tidak terbukti, jangan juga dipaksakan perkara ini. Sebab ada banyak perkara yang tidak terbukti di kemudian hari, hanya dugaan-dugaan saja. Ya kan, semua orang kan pada prinsipnya ada asas hukum, ya kan, equality before the law, persamaan di mata hukum. Ya kan, tadi disampaikan juga asas praduga tak bersalah. Kalau menggunakan asas equality before the law, itu kan berlaku untuk semua warga negara, termasuk putra presiden. Benar. Kasus flexing anak seorang kepala bea cukai di Makassar itu ditelusuri sampai kemudian ketemu bahwa ternyata ada gratifikasi dari kekayaan sekarang seorang kepala bea cukai Makassar itu. Kasus Kaesang itu juga mirip, ada flexing di situ dengan fasilitas ya, terkait meskipun itu. Yang flexingnya adalah istri. Meskipun istrinya yang kemudian flexing kan. Jadi itu sebetulnya sama tuh posisi flexingnya antara anak kepala bea cukai Makassar dengan anak atau menantu presiden. Mestinya KPK juga sama dong, serius untuk sama-sama menelusuri itu. Kalau analoginya seperti itu, analogi yang disampaikan Bang Ubay seperti itu, ada nggak yang lain yang seperti itu, yang sudah dipanggil kemudian diklarifikasi? Ada nggak pejabat negara yang terkait hari ini masih menjabat, kemudian apakah sudah mereka dipanggil dan mereka pernah ini dia tadi saya katakan jadi berbeda. Nah, saya ingin masuk kepada logika Mas Salvator ya, kan? tadi ya. Jangan tadi kan Mas kita Salvator mengatakan dipersempit persoalan ini. Kalau kita mau bicara mengenai bangsa dan negara, tolong terbuka semuanya, jangan ditutup-tutupin. Ya, Mas Salvator tadi mengatakan baiknya masyarakat bersabar tunggu penegak hukum bekerja. Saya tanya Mas Salvator, untuk segera agar ini terang benderang, siapa yang harus dipanggil KPK? Kalau KPK memanggil dalam kasus Kaesang. KPK memanggil pelapor dulu. Mas Salvator nggak bisa jawab. Yang harus dipanggil Kaesang. Disertai membawa bukti-buktinya ya, Bang Ubed ya. Itu perlu disampaikan di sini bahwa yang pertama begini, orang melapor, buktinya terpenuhi apa enggak? Kalau tidak terbukti, unsur-unsurnya belum terpenuhi, buktinya masih jauh, ya nggak bisa dipanggil juga dong. Loh, untuk mengklarifikasi. Pertanyaan kita mau klarifikasi bukti yang disampaikan oleh Bang Ubay itu udah valid apa enggak? Dibocorin aja ke publik kalau misalnya diduga KPK misalnya tadi disampaikan bicara dalam disampaikan bahwa KPK bahasa misalnya apa itu membocorkan dokumen itu disampaikan aja. Membocorkan dokumen itu salah itu argumennya. Kok salah? Karena buktinya benar. Itu atau perlu kita duga di sini. Perlu kita duga. Perlu kita duga. Jangan-jangan buktinya itu sesat juga. Mengapa saya lapor ke KPK itu dengan diksi dugaan? Dugaan itu bahasa hukum ya, bukan menduga-duga. Ya, kita tahu bersama itu. Sama dengan dalam proses saintifik itu disebut sebagai hipotesa. Untuk membuktikan itu proses hukumnya di KPK. Nah, kalau kemudian saya di luar mengumbar-ngumbar seluruh data yang saya berikan, itu namanya bukan due process of law, tetapi saya membuka aib orang secara dalam konteks ini dan juga gini, dalam konteks ini yang perlu disampaikan adalah Bang Ubay tadi menyampaikan KPK bergerak lambat misalnya, ya kan? Ya memang lambat. Kalau misalnya lambat, kan ada
proses yang lain yang bisa kita lakukan juga. Oke. Apabila menunggu Mungkin nanti prosesnya apa kalau gitu? Prosesnya kalau disampaikan ke KPK buktinya kurang, kan ada kejaksaan. Disampaikan aja. Oh. Selama itu benar. Kalau untuk Ini jauh lagi. untuk berbangsa dan Saya negara, kan tadi membandingkan kasih terang-terangnya dan jangan ditutup-tutupin. Dengan Kalaupun kasus, salah, kita katakan salah. Kalau benar ya KPK katakan lebih benar. Cepat itu, lebih progresif dia, lebih cepat. Tapi dalam kasus ini kok lambat itu loh. Bang Ubed, kan gini ya kan, intinya kan KPK sebagai lembaga ya kan kita nggak ngomong pribadi ya, bahwa Mas Kaisang tidak punya kewajiban, tapi mereka sudah memproses Bang Ubed dan mereka minta Bang Ubed membawa bukti-bukti dugaannya Bang Ubed kan, dan itu kan belum terjadi ya. Bang Ubed belum datang lagi kan membawa bukti-bukti Sampai hari ini belum tambahan. ditelepon, belum diundang. Saya nggak tahu juga kenapa Jadi KPK intinya bahwa sebenarnya tidak ada KPK takut, lambat dan sebagainya itu kan nggak ada gitu. Nah, justru tadi menantang ya di mana? Iya. Supaya tidak menimbulkan analisis bahwa KPK takut, lakukanlah KPK membuat surat panggilan. Itu maksud saya. Kalau kemudian surat panggilan nggak keluar, ya Kaisangnya datang. Kan gimana bukti-bukti gratifikasi dan indikator korupsi itu belum kuat, dia mau panggil bagaimana Bang Ubed? Bang Ubed harus melengkapi dulu bukti-bukti Bang Ubed gitu loh. Kaisang naik jet pribadi itu, private jet itu bayar atau sewa? Sampai hari ini kan kita belum tahu semua. Saya tanya, Kita karena belum tahu Bung Sifat nggak tahu, maka biarkan KPK untuk melakukan proses ini. Makanya abang kan bawa buktinya ke KPK dulu dong. Kalau bisa abang mempercepat dengan membawa buktinya gitu loh. Untuk menunjukkan. Jadi abang jangan bilang bahwa KPK memperlambat atau takut. Abang bawa buktinya gitu loh. Narasi lambat itu karena saya membandingkan dengan peristiwa kasus lain. Kalau abang nggak membawa buktinya bagaimana mau jalan barang ini? Izin bang. Jadi perbandingan yang equal. Nah, Mbak Abang kan Audrey, masih gini punya juga, datanya kita harus Izin meletakkannya bertanya secara proporsional Izin ya. bertanya ke Bang Ubaidillah Badrun ini adalah seorang dosen, bukan seorang penyidik. Ada keterbatasan untuk mengakses dokumen-dokumen agar utuh unsur terkait dugaan tindak pidana korupsi ini. Jadi dokumen-dokumen yang disampaikan kepada KPK, jangan beban pembuktiannya untuk melengkapi bukti diserahkan kepada Ubaidillah Badrun. Lah KPK yang harus didorong untuk melengkapi bukti-bukti dengan cara memanggil saudara Kaisang. Itu yang sampai sekarang belum dilakukan oleh KPK. Belum di follow up ya? Ya, tapi kan gini Bang Kurnia ya kan, maksud saya Bang Ube kan melaporkan seseorang nih. Ya. Kan nggak bisa hanya melaporkan, harus membawa barang buktinya itu sudah apa ada, gitu loh. Sudah diberikan ke KPK. Nah, itu. Buktinya udah diberikan Bang Silvester. Terus kan KPK minta tambahan bukti lagi kan? Belum ada surat ke saya, belum ada telepon. Belum ada. Berarti nggak ada permintaan Pertanyaan itu. saya ke Maka Bang dari Ubay. itu keluarlah kata-kata lambat. Hari ini masih pegang buktinya apa? Secara resmi mengatakan masih pegang. minta. Di samping abang, ini juga lembaga, ya kan? Mereka juga berwenang, ya kan? Untuk misalnya memeriksa, diserahkan aja. Ada lembaga yang lain kan? Buktinya dari abang. Ke siapa? Ke ICW. Indonesia Corruption Watch itu Mas, itu lembaga swadaya ini kan kita mau mendorong, kita kan mau mendorong agar proses hukum ini lebih cepat. Ya kan? Ada lembaga lain yang bisa membantu. Udah pas ini tapi salah. Kalau saya akan data ke ICW salah besar. Jangan-jangan buktinya abang masih jauh sumir. Tadi Anda minta bukti saya diserahkan ke ICW, itu logika yang keliru. ICW bukan lembaga negara. ICW adalah NGO. Pertanyaan sederhana Mbak Audrey, kan yang kita tanyakan juga ada lembaga lain. Ini konstruksi hukumnya ya. Apakah ini dibayar Kaisang atau dibayarin? Dua itu aja permasalahannya. Yang bisa menjelaskan bukan dia. Yang bisa menjelaskan Kaisang. Nah, temannya itu harus dilihat relasinya. Apakah kalau Kaisang tidak anak Jokowi, Kaisang bukan adik Gibran, bukan adik ipar Bobi Nasution, dikasih nggak sewa jet pribadi itu? Kalau karena faktor itu ada potensi konflik kepentingan. Itu yang sebenarnya didiskusikan oleh ratusan ribu netizen di media sosial, Mbak Audrey. Bang Kurnia, jadi gini ya. Orang mengajak naik jet pribadi atau meminjamkan bukan hanya karena anak presiden, siapapun bisa itu. Hanya maksud saya begini, ya kan? Sekarang kan kita Mas Ubed ini kan sudah melaporkan, ya kan? Kalau KPK secara resmi mengatakan mereka akan memanggil Mas Ubed lagi dengan membawa bukti tambahan. Itu kata KPK loh, bukan kata saya, ya kan? Nah, itu yang saya bilang tadi. Jadi kalau memang
Mas Ubed bilang, oh saya belum dipanggil, kan masih menunggu gitu loh. Belum, KPK juga belum bersurat lagi ke abang, minta abang datang, tapi KPK mengatakan rilis resminya bahwa akan memanggil Bang Ubed disertai. Oke, tahan dulu Mas Ubed, tahan dulu, usai jeda tetaplah bersama kami di Dua Arah. Polemik dugaan isu gratifikasi yang menyeret keluarga Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution terus bergulir. Walau KPK memastikan tidak tebang pilih, namun pengalihan penanganan perkara yang dilakukan seakan jadi sinyal adanya tekanan untuk KPK. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik dugaan isu gratifikasi yang menyeret keluarga Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution terus bergulir. Walau KPK memastikan tidak tebang pilih, namun pengalihan penanganan perkara yang dilakukan seakan jadi sinyal adanya tekanan untuk KPK. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik dugaan isu gratifikasi yang menyeret keluarga Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution terus bergulir. Walau KPK memastikan tidak tebang pilih, namun pengalihan penanganan perkara yang dilakukan seakan jadi sinyal adanya tekanan untuk KPK. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik dugaan isu gratifikasi yang menyeret keluarga Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution terus bergulir. Walau KPK memastikan tidak tebang pilih, namun pengalihan penanganan perkara yang dilakukan seakan jadi sinyal adanya tekanan untuk KPK. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik dugaan isu gratifikasi yang menyeret keluarga Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution terus bergulir. Walau KPK memastikan tidak tebang pilih, namun pengalihan penanganan perkara yang dilakukan seakan jadi sinyal adanya tekanan untuk KPK. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik dugaan isu gratifikasi yang menyeret keluarga Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution terus bergulir. Walau KPK memastikan tidak tebang pilih, namun pengalihan penanganan perkara yang dilakukan seakan jadi sinyal adanya tekanan untuk KPK. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik dugaan isu gratifikasi yang menyeret keluarga Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution terus bergulir. Walau KPK memastikan tidak tebang pilih, namun pengalihan penanganan perkara yang dilakukan seakan jadi sinyal adanya tekanan untuk KPK. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik dugaan isu gratifikasi yang menyeret keluarga Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution terus bergulir. Walau KPK memastikan tidak tebang pilih, namun pengalihan penanganan perkara yang dilakukan seakan jadi sinyal adanya tekanan untuk KPK. Benarkah demikian? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Malam ini pukul 8:30 live di Kompas TV. Polemik dugaan isu gratifikasi yang menyeret keluarga Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dan Bobi Nasution terus bergulir. Walau KPK memastikan tidak tebang pilih, namun pengalihan penanganan perkara yang dilakukan seakan jadi sinyal adanya tekanan untuk KPK. Benarkah demikian? Simak. Masih bersama kami di
dua arah dan ini adalah segmen terakhir. Pertanyaan untuk semuanya, lalu apa yang harus dilakukan supaya dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi Mas Kaisang ini tidak gaduh lagi? Mas Silvator. Ya, baik, terima kasih. Kalau misalnya kita bersabar, nikmatin proses hukumnya, ya kan, pasti selesai. Sebab kalau misalnya laporannya tersampaikan ke KPK, kalau berdasarkan bukti-bukti itu valid, kemudian hari pasti ditegakkan, ya kan? Jadi sabar kuncinya ya? Sabar. Oke. Karena proses hukum itu tidak mudah, ya kan, harus ditelaah lebih jauh. Apakah itu terpenuhi unsur apa enggak? Oke, sabar dulu Mas Ubed katanya. Ya, sabar itu memerlukan proses untuk membuktikan agar kesabaran kita teruji. Yang kedua, gaduh ini bisa jelas ketika dua pertanyaan publik itu dijawab. Pertama, karena menggunakan jet pribadi itu memerlukan biaya yang sangat besar, yang harganya itu sama dengan UKT satu fakultas di sebuah universitas, maka itu perlu jawab tuh, apakah sewa? Nah kalau sewa uangnya dari mana? Kalau tidak sewa, mengapa perusahaan itu memberikan? Jadi sebetulnya sesederhana itu untuk membuktikan apakah itu gratifikasi atau bukan. Nah dugaan kuat saya itu adalah gratifikasi. Tapi itu karena kata juru bicara yang lain itu nggak sewa kok, padahal dikasih. Kalau dikasih kan, mengapa perusahaan besar itu ngasih? Itu nanti ada kolerasinya dengan perusahaan yang kerjasama dengan Gibran dan lain-lain. Saya kira itu. Oke, jelasin Jadi aja Bang gini, Silvester. Ada dua hal ya. Kan Bang Ubed dan kawan-kawan maunya cepat, ya kan? Nggak mau sabar, ya kan? Di sini kan kembali lagi dari KPK mengatakan bahwa Mas Kaisang itu tidak punya kewajiban untuk datang klarifikasi. Pertama itu dulu, ya kan? Alangkah baiknya kalau menurut saya sebagai ketua partai atau masyarakat biasa juga beliau datang, ya kan? Supaya cepat kan? Yang kedua, Bang Ubed sendiri memang tidak punya kewajiban untuk membawa barang bukti, ya kan? Karena itu kewajibannya penyidik. Tapi supaya cepat juga, ya kita juga mau dong, jangan ada jangan lama gitu loh. Bang Ubed membantu penyidik membawa bukti-bukti yang supaya proses ini bisa cepat. Itu maksud saya. Gitu Bang Ubed. Oke, Mas Kurnia, terakhir gimana caranya biar nggak gaduh walaupun lagi memang ini? bukan kewajiban abang kan membawa bukti kan, sesuai KUHPK Bukti kita kan permulaan gitu ya. sudah ada, bukti tambahan udah kita siapkan. Makanya kalau Bang Ubed mau cepat, Bang Ubed bantu proses itu. Oke, gitu Mas loh. Kurnia. Ya, yang pertama sebenarnya masyarakat Indonesia itu kasihan dengan Pak Jokowi ya. Kenapa? Karena Pak Jokowi itu berulang kali menyampaikan tunjukkan gaya hidup sederhana. Ternyata yang melanggar ucapan Pak Jokowi adalah anak kandungnya sendiri dengan alasan apapun. Satu. Kemudian yang kedua terkait dengan proses hukum ini, tentu kita mendorong agar KPK yang kabarnya sudah memindahkan dari fase pencegahan ke fase penindakan harus segera menindaklanjuti laporan Mas Ubed. Misalnya dengan salah satunya mengirimkan surat panggilan kepada Kaisang. Yang ketiga yang terpenting kepada saudara Kaisang, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, jangan hanya semangat ngomongin pilkada aja. Kalau pilkada gagah kurang gagah di media, tapi ketika diminta untuk datang ke KPK, awal pernyataan dua komisioner KPK, keok. Ketika diminta jelaskan kepada masyarakat, tidak berani, lari dari jurnalis. Dan jangan juga orang-orang di sekitar Mas Kaisang ini kan pejabat-pejabat mentereng. Ada Mas Gibran Rakabuming Raka, Wapres terpilih, Mas Bobi Nasution, Cagup Sumatera Utara. Harusnya mereka bukan mengatakan Kaisang bukan penyelenggara negara, jadi tidak wajib. Minta saudara kalian untuk datang ke KPK menjelaskan kepada masyarakat. Itu poinnya. Mas Kurnia, terima kasih Mas Ubed, terima kasih Bang Salvator, terima kasih Bang Silvester, terima kasih. Saudara, sebagai putra kepala pemerintahan dan kepala negara, tentu Kaisang bukanlah warga negara atau rakyat biasa. Siapapun yang berkepentingan dengan Presiden Joko Widodo pasti akan berusaha dan berlomba-lomba untuk mendekati. Kaisang memang bukan penyelenggara negara, tapi sebagai bagian dari keluarga orang nomor 1 di Republik ini. Kaisang rentan jadi sasaran pemberian gratifikasi. Dan untuk itu Ketua Umum PSI mesti jaga diri dan berhati-hati. Selamat malam, demikianlah Dua Arah malam hari ini. Saya Audrey Chandra, terima kasih, sampai jumpa lagi. Mas Kurnia, terima kasih. Thank you Mas Ubed.